Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke bumi dan tata surya. Sebagaimana materi sebelumnya, yaitu tentang planet dari tata surya, kita sudah jelaskan, dan sekarang kita masuk ke bumi dan tata surya. Ya. Setidaknya Bapak Ibu warga belajar semua di materi yang sebelumnya sudah paham tentang tata surya yang ada di luar angkasa ini. Benda langit lainnya. Ya, di sini ada Ganymede adalah satelit terbesar Jupiter dengan wilayah berbukit-bukit dan lembah. Titan, satelit terbesar Saturnus, memiliki atmosfer tebal. Danau, cairan hidrolik. Io, satelit Jupiter, penuh warna karena aktivitas vulkanik yang kuat. Nah, ini benda-benda langit lainnya. Kemudian ada juga planet kerdil mencakup Pluto. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya pernah membahas. Dulunya itu ada 9 yang terdeteksi planet. Tapi pada semakin ke sini di tahun 2015 ke sini, itu Pluto sudah tidak terdeteksi lagi sebagai planet terkecil, sebagai planet ya yang ada tata surya, tapi planet kerdil karena terlalu jauh dari matahari. Kemudian ada Ceres, ada Haumea, ada Makemake, dan Eris masing-masing dengan karakteristik unik. Penelitian tentang planet ini membantu pemahaman kita tentang tata surya. Kemudian ada benda langit lainnya. Yang pertama ada asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid yaitu benda langit kecil di antara Mars dan Jupiter. Ya. Kemudian ada meteorit. Meteorit adalah benda langit kecil di angkasa menjadi meteor saat masuk atmosfer bumi, dan jika sampai ke permukaan bumi itu menjadi meteorit. Biasanya kalau meteor ini saya sering lihat dulu waktu kecil ketika sedang bulan puasa, ketika akan melaksanakan kuliah subuh Bapak Ibu semua. Jadi setelah sahur siap-siap langsung ke masjid, jalan kaki sama teman-teman semua melihat ke langit itu suka ada, bahkan sering melihat sekali meteor itu. Ya, jadi meteor itu asalnya meteorit, benda langit kecil di angkasa menjadi meteor saat masuk atmosfer bumi karena adanya gesekan dari bebatuan dengan atmosfer bumi, dan jika sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Kemudian yang ketiga ada komet. Komet itu apa? Benda langit berisi es, debu, dan gas membentuk ekor saat mendekati matahari. Itu komet ya. Kemudian bumi dan satelitnya. Bumi bergerak dalam tata surya. Pertama, terjadinya siang dan malam akibat adanya rotasi bumi. Ya, dari 24 jam ini nih kita di Ciamis nih ya, 12 jam siang hari, 12 jam malam hari. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu siang, dari 6 sore sampai 6 pagi itu malam ya. Nah, itu perbagiannya. Tapi ada juga di wilayah yang lain di luar negeri ya. Saya kurang paham tentang negaranya. Itu satu harinya itu tetap sama 24 jam. Tapi cahaya matahari itu menyinari hanya 4 sampai 6 jam saja ya di permukaan buminya. Karena saya lihat kemarin di TV ada orang Indonesia yang memang sudah menetap di sana mengantarkan anak-anaknya pada waktu jam 7 pagi itu masih sangat gelap ya, sangat gelap gitu. Padahal waktunya sudah, kalau misalkan Indonesia itu sudah pagi. Kemudian pergantian tahun terjadi saat bumi kembali ke posisi semula setelah mengelilingi matahari. Itu prosesnya. Kemudian pergantian musim yang disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi.
dengan musim panas saat belahan bumi condong ke matahari dan musim dingin saat belahan lainnya, ya. Nah, ini proses pergantian musim, makanya di kita ada musim panas, ada musim dingin. Terkadang sekarang sedang musim hujan yang dibarengi kadang kalau misalkan pagi-pagi sangat terasa panas sekali, tapi di sore hari langsung hujan, serap dingin. Imbasnya apa? Imbasnya ke kesehatan kita, ya, kesehatan tubuh kita. Ketika suhu tidak beraturan seperti itu, kadang panas kemudian hujan, penyakit flu gampang sekali menyerang Bapak Ibu. Makanya pada saat ini di bulan-bulan sekarang, di bulan Desember ini hujan tidak terkendali, panas memang selalu sangat panas juga. Ketika panas kemudian sorenya hujan, kita terkena hujan-hujanan, itu kebanyakan langsung flu ataupun pilek. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita semakin kuat. Kemudian, bulan sebagai satelit bumi. Karakteristik bulan, satelit alami bumi, dipenuhi kawah, gunung, dataran akibat benturan. Fase bulan yang pertama, perubahan cahaya akibat posisi relatif terhadap matahari dan bumi. Fase kedua meliputi baru, sabit, purnama, dan kuartir. Kemudian gerhana bulan, tadi sudah disebutkan di materi sebelumnya, bahwa gerhana bulan itu ada 3 jenis. Ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian, ada gerhana bulan penumbra. Ya, itu terjadi pada gerhana bulan. Kemudian bulan sebagai satelit bumi, pengaruh gerak bulan, menentukan waktu Ramadan, menentukan tanggal Paskah, menentukan film dalam kalender Bali, ya. Kemudian fungsinya ada yang lain lagi, industri garam perikanan, pasang surut air laut dipengaruhi fase bulan. Penting dalam perencanaan kegiatan industri garam dan perikanan. Itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya. Supaya nantinya Bapak Ibu warga belajar semua mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.